Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya bersama Andy Channel. Oke sahabat-sahabat, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial, yaitu tentang cara mengetahui takaran oli shock untuk part 3 teman-teman ya. Karena di sini ada permintaan dari teman-teman kita, yaitu dari Link Solihin. Yang ini Link Solihin, dia bilang coba dibuatin cara bongkar atau pasang dari awal, seperti apa. Jadi untuk sahabat kita Link Solihin, di sini saya akan membuatkan tutorialnya, cara pembongkaran beserta cara pemasangannya dari awal teman-teman ya. Dan untuk takaran oli shock yang pas itu seperti apa, nanti kita akan mengukurnya sama-sama. Jadi di sini kita tidak perlu mengikuti kita tidak bisa mengikuti takaran yang sesuai standar dari pabrikan, karena untuk shock dari pabrikannya itu sudah diganti ya. Ini kan sudah bukan bambu shock aslinya, tapi ini sudah diganti teman-teman ya. Ini sudah diganti karena udah kegores. Ini pun sudah mulai kegores dikit ini. Jadi ini bahaya teman-teman ya, kalau udah mulai seperti ini nih. Wah, bisa-bisa ini bocor lagi nih nanti nih. Cuman dari pemilik motor ini, dia maunya cuman diganti seal shocknya aja, untuk bambunya nggak usah diganti katanya. Nah, jadi di sini dia bocor, ini sampai terangkat untuk tutup debunya, seal debunya sampai terangkat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita akan bongkar mulai dari awal, dan langsung juga nanti saya akan perlihatkan cara pemasangannya. Mungkin untuk pembongkaran dari awal untuk cupnya ini saya akan percepat karena terlalu lama. Nanti di bagian shocknya ini aja yang saya buka ya, yang saya jelaskan. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Oke teman-teman, nah sekarang untuk shocknya ini sudah terlepas, dan sekarang seperti ini. Nah, untuk baut atasnya ini sudah terlepas, tadi dia menggunakan kunci L kalau untuk motor Yamaha teman-teman ya. Nah, jadi ini sudah saya kuras. Nah, jadi untuk selanjutnya ini, untuk seal debunya kita lepas dulu, seal debu. Nah, terus untuk selanjutnya teman-teman, kita buka ini kunci L yang di bawahnya ini kunci L. Oke, dia menggunakan kunci L, kita akan lepas. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan kunci L seperti ini juga bisa. Ini kunci L yang ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan kunci L seperti ini dengan cara ditahan. Kalau mau membuka kunci L nya ini ya, nah ditahan seperti ini. Nah, kalau dia muter terus teman-teman ya, gunakan kunci T. Kalau ada obeng ketok, bisa masuk di sini obeng ketok, kunci T8 bisa. Tapi kalau enggak ada, bisa juga kita tahan seperti ini. Kita tahan, baru kita lepas. Nah, kita tekan, lalu kita putar seperti ini. Nah, dia akan naik sendiri. Nih, sekarang udah terlepas ini. Ini bautnya. Nah, udah jatuh teman-teman ya. Nah, ini seperti ini, kotor. Nah, kita cabut dulu. Lalu kita periksa bambunya. Jadi mungkin teman-teman nanti bingung cara pemasangan sulingnya ini seperti apa. Nanti saya akan perlihatkan juga ya. Saya akan cuci dulu nanti ini terlalu kotor. Saya buka lagi. Ini contohnya. Saya buka dulu. Jatuh, kuncinya udah lepas. Kita cabut.
Udah tercabut teman-teman. Oke, seperti itu cara pelepasannya. Oh ya, di sini perlu saya perlihatkan juga cara membuka seal shock. Yang mana ini kita buka seal shock. Pertama-tama kita buka dulu seal debunya. Jadi seal debunya yang ini teman-teman kita cuncil aja dengan menggunakan obeng. Ini ya. Nah, ini seal debu sudah terlepas. Jangan lupa di sini ada kancingannya. Kita lihat ini kancingannya. Nah, ini kita buka kancingan. Ini ada kancingan seal. Nah, untuk ngebuka sealnya ini, kalau teman-teman tidak punya alat untuk ngebuka seal, kita bisa menggunakan kunci 17 pas. Nah, seperti ini. Ini kunci 17. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Nah, kunci 17 pas ya teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini, tapi jangan dibalik seperti ini, jangan dibalik, tapi caranya ini ini yang miring kita kasih begini. Nah, namun kita beri ganjal di sini supaya nanti di sini tidak lecet teman-teman ya. Kita kasih ganjal, kita ganjal kain seperti ini, lalu kita tumbuk dengan palu ya. Ini kita tumbuk seperti ini. Aduh, sorry, jatuh. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini sudah terlepas. Nah, ini sealnya. Nah, sealnya udah lepas. Seperti ini teman-teman. Nah, nih. Seal shocknya udah lepas. Nah, kalau yang ini udah terlepas sendiri, ini kayaknya ini kancingannya hilang. Nah, ini udah terlepas sendiri. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya akan bersihkan dulu untuk sealnya. Seperti itu ya cara melepas seal shock, hanya menggunakan kunci T17. Nah, kunci T17, sorry teman-teman, maksudnya kunci pas 17. Nah, bisa pas ring seperti ini. Yang ini pas ring, yang ini pas. Nah, jadi kita menggunakan kunci pas 17. Nah, namun sebelumnya saya akan cuci dulu, saya bersihkan ini. Nanti setelah bersih saya akan perlihatkan proses pemasangannya seperti apa. Oke teman-teman, jadi sekarang ini kita akan melakukan proses pemasangan pada seal shock. Jadi di sini saya akan melakukan pemasangan dari awal ya. Nah, jadi ini untuk pipa luar atau pipa shock bagian luarnya. Dan sekarang kita akan memasang seal shocknya. Nah, jadi untuk seal shocknya yang mana? Ini untuk arah seal shock yang atas dan bawah ini, yang ada pernya seperti ini, yang bagian dalam ini, yang dalam ini di bagian bawah teman-teman ya. Sedangkan ini yang ada tulisan-tulisannya atau ada kayak motif-motifnya ini di bagian bawah, di bagian atas. Nah, jadi ini ada per, dia agak besar, itu di bawah. Sedangkan ini yang kecil pernya ini di atas tentunya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, masangnya nanti seperti ini. Nah, kita pasang. Lalu kita tumbuk. Nah, kita tumbuk menggunakan bisa dengan sealnya yang bekas, seal shocknya yang bekas juga bisa kita pasang seperti ini, lalu kita tumbuk. Bisa juga menggunakan kunci shock 27. Nah, ini kunci shock 27 atau seal shock yang bekasnya tadi itu bisa juga digunakan. Kita pasang baru kita tumbuk supaya dia masuk. Nah, seperti ini kita tumbuk masuk. Nah, ini kita tekan sampai ada batasan di sini teman-teman ya, ada batas di dalamnya ini, ada garis. Nah, ini kita perhatikan dia ada agak miring sedikit, kita luruskan lagi. Nah, dia harus lurus teman-teman ya. Setelah itu ini sudah masuk sealnya. Jangan sampai lupa ini ada speed untuk pengancing seal shock supaya dia tidak tercabut. Nah, ini kita pasang
speednya kita pasang seperti ini. Nah, ada dia sebagai locknya teman-teman ya, lock. Nah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya ini seal debu kita tumbuk. Nah, seal debu. Nah, untuk seal debunya ini sudah terpasang. Nah, oke, selanjutnya mungkin teman-teman bingung bagian dalamnya itu seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi ini yang dimaksud dengan suling shock. Nah, suling shock. Nah, ini suling shock ini pasangannya ada per pendek seperti ini teman-teman. Kita pasang. Lalu kita masukkan ke ini, ke pipanya ini, ke pipa shock bagian dalam. Namun nanti pada saat pengencangan baut kita harus menggunakan kunci atau apa namanya, obeng ketok. Ini yang pH berapa ini ya, yang agak besar. Ini pH 2 kalau tidak salah. Nah, dia dipasang. Dia kenapa menggunakan obeng ketok? Tujuannya seperti ini. Nah, di sini dia bisa ngancing teman-teman ya. Dia bisa ngancing. Nah, nanti kita bisa kencangin baut L-nya ini karena dia terpasang di sini. Nah, maksud saya seperti ini tadi. Nah, ini. Kenapa saya menggunakan obeng ketok ya? Karena dia bisa ngancing di sini. Nah, coba kita lanjut dulu ke proses pemasangan. Ini seperti ini, kita pasang. Ini pasang seperti ini. Nah, sudah masuk. Nah, dia akan keluar di sini teman-teman ya. Dia akan keluar di sini. Lalu kita masukkan seperti ini. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, ini udah masuk. Terus sekarang kita akan pasang bautnya di bagian bawah sini. Nah, kita pasang. Sebelum kita pasang bautnya, saya saranin teman-teman gunakan seal tip supaya tidak ada kebocoran nanti, kebocoran oli shock di sini. Jadi ini harus diberikan seal tip seperti ini ya. Nah, berikan seal tip seperti ini. Lalu kita pasang. Kita pasang di bagian bawah. Ini teman-teman, kita pasang ya. Jatuh. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, dia kan tidak bisa kencang. Aduh, ini malah tidak masuk. Jadi dia tidak bisa kencang. Dia akan terputar terus teman-teman ya. Karena di dalamnya itu ikut mutar. Jadi kenapa saya bilang gunakan obeng ketok yang pH 2 seperti ini. Jadi obeng ketok ini kita pasang ke kunci T8 seperti ini. Nah, kunci T8 seperti ini. Lalu kita masukkan dari sini teman-teman ya. Masukkan dari sini. Kita cari lubangnya yang tadi. Lalu kita tekan seperti ini. Nah, setelah masuk, nah ini dari bawah kita pasang kunci T. Nah, lalu kita kencangkan. Nah, jadi kalau seperti ini dia bisa kencang teman-teman ya, karena sudah ditahan oleh obeng ketok yang di dalam sini tadi. Nah, kalau seperti ini dia akan kencang. Kalau tadi dia tidak bisa kencang karena ikut mutar. Bisa sekencang-kencangnya teman-teman ya. Nah, ini. Jadi gunakan kunci T8, lalu kita pasang obeng ketok yang pH 2. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah seperti ini, sekarang kita akan lanjut ke proses pemasangan pengisian oli shock. Jadi pada saat pengisian oli shock, ini yang perlu teman-teman ketahui, takaran yang pasnya itu seperti apa. Nah, jadi kita bersihkan dulu seperti ini supaya nanti kita bisa ukur teman-teman ya.
Oke, di sini untuk pengisian oli shock kita saranin untuk pengisiannya itu bambu shocknya ini harus ditekan ke bawah seperti ini. Jadi jangan posisi ditarik seperti ini, nanti dia masuk angin. Jadi kita isinya posisi diturunkan ke bawah. Nah, terus yang kedua, gunakan spidol teman-teman ya. Nah, di sini ini sudah kita tekan sampai mentok seperti ini, lalu kita garis menggunakan spidol. Kita garis menggunakan spidol seperti ini. Nah, kita garis menggunakan spidol. Nah, teman-teman bisa lihat, nah ini garis spidol. Lalu kita turunin lagi. Nah, sekarang kita akan mengisi oli shocknya. Jadi oli shock yang kita isi seperti ini. Nah, terserah teman-teman mau menggunakan oli shock apa. Jadi saya tidak menganjurkan teman-teman itu menggunakan ini ya, terserah teman-teman. Teman-teman maunya pakai oli shock apa, kita sembarang. Nah, sekarang kita isi oli shock dulu. Nah, takaran oli shock yang pas itu seperti apa teman-teman? Nah, oke, saya akan perlihatkan untuk takaran yang pas untuk oli shocknya itu. Nah, di sini ini kan untuk bambu shocknya ini dia sudah bukan yang standarnya teman-teman ya. Maksudnya bambu shock ini sudah pernah diganti, dibelikan lain. Maksudnya bambu shock ini sudah bukan bawaan dari motornya. Nah, ini sudah pernah diganti. Jadi untuk ukuran oli shocknya itu dia tidak bisa mengikuti standar ukuran dari pabrikan karena beda teman-teman ya, beda. Nah, jadi sekarang saya tidak mengetahui berapa mili oli shock yang saya gunakan. Saya hanya melihat ini, teman-teman bisa lihat sendiri ini. Oli shocknya ini kita mentokin ke bawah, lalu usahakan oli shocknya itu sampai ke sini teman-teman ya, garis ini. Dia sudah nyampe di sini. Ini. Nah, ini sudah nyampe di garis ini. Enggak apa-apa, kita lebihin dikit sampai di sini teman-teman ya, enggak apa-apa. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi sekarang yang saya isi ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini oli shocknya dia berada di garis ini. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak usah mengikuti yang ini, takaran yang ini teman-teman ya. Jadi kita hanya isi sampai di sini aja, di garisnya ini. Nah, lalu kita tarik naik turun dulu oli shocknya supaya dia terisi full. Nah, tidak ada angin yang tersisa. Setelah itu kita pasang persoknya. Nah, lalu kita tarik. Nah, untuk pemasangan persok kita tarik naik teman-teman ya. Terus selanjutnya kita tutup dulu. Kenapa kita tutup? Karena kita akan melihat ini shocknya ini setelah kita pasang nanti dia jeduk apa enggak. Nanti kita akan tes dulu sebelum kita pasang ke motornya. Jadi kalau dia jeduk, dia jeduknya karena apa? Nanti kita akan lihat dulu. Nah, jika sekarang kita pasang tutupnya itu sampai keras, lalu kita tekan oli shocknya. Namun sebelum kita tekan oli shocknya ini, kita beri oli dulu di sini teman-teman ya, supaya kita nanti bisa lihat shocknya ini mainnya sampai di mana. Nah, sekarang kan ini untuk batas mentok. Nah, ini yang saya garis spidol ini untuk batas mentoknya sampai di mana. Nah, sekarang di sini kita beri oli shock. Kita beri oli supaya dia nanti bisa kelihatan sampai di mana mainnya ini shock ya. Sekarang kita tekan sekeras-kerasnya nih. Kita tekan sekeras-kerasnya. Kita tekan ya. Kita tekan sekeras-kerasnya. Seperti ini saya akan tekan. Nah, oke teman-teman.
Ini saya sudah tekan sekeras-kerasnya, dan ternyata oli shocknya itu mainnya sampai di sini. Untuk shocknya ini mainnya sampai di sini. Dia sekitar 1 jari. Nah, 1 jari seperti ini. Jadi inilah untuk takaran shock yang ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat nanti untuk isi oli shocknya itu dia tidak harus segini teman-teman ya. Dia harus segini. Teman-teman hanya bisa melihat dari sini. Pada saat ngisi nanti usahakan oli shocknya itu sampai di sini, di garis ini. Tapi dengan catatan bambu shocknya ini ditekan turun seperti itu. Nah, tapi apabila maksudnya nanti apabila teman-teman tekan sekuat-kuatnya dan ternyata shocknya itu mentok sampai di sini, berarti itu menandakan oli shocknya itu masih kurang. Itu masih kurang teman-teman. Jadi kalau dia mentok sampai di sini setelah teman-teman tekan, itu masih kurang. Nah, jadi nanti kalau dia mentok lalu teman-teman langsung pasang ke motornya, dia akan jeduk teman-teman ya. Dia akan jeduk. Nah, apabila teman-teman menemukan pendakian, dia akan cetak, dia akan kayak gimana? Dia akan mental. Jadi olinya itu tidak mampu meredam kejutan dari lubang atau pendakian itu. Akhirnya shock itu akan mental. Terus apabila nanti teman-teman menekan shocknya dan ternyata dia setengah atau bisa sampai 3 jari segini, nah, dia cuman main sedikit aja shocknya, itu menandakan kalau oli shocknya yang teman-teman isi itu terlalu banyak. Jadi kalau oli shock terlalu banyak, kenapa? Nah, kalau oli shock terlalu banyak itu ngesoknya sedikit teman-teman ya. Nah, jadi apabila teman-teman menemukan lubang, dia akan mental. Dia tidak mampu meredam kejutan dari lubang tersebut. Dia akan keras teman-teman ya. Pada saat teman-teman tekan pun dia mainnya cuma sedikit, misalnya cuma setengah segini. Nah, itu menandakan oli shocknya itu kebanyakan. Tapi apabila teman-teman menekan langsung sampai di sini shocknya, itu menandakan oli shock itu kurang teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk cara pengisian untuk mengetahui takaran oli shock yang pas atau dijamin empuk. Oke teman-teman ya, bagi pemula. Nah, jadi seperti itu. Mungkin kalau untuk pemasangan ke motornya itu tidak mungkin saya buatkan videonya, mungkin teman-teman sudah paham. Jadi untuk videonya saya ini cukup sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan nanti dari teman-teman, tulis aja di kolom komentar ya. Nanti insyaallah saya akan menjawabnya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan salam Andy Channel.